Apa hukumnya apabila panitia kurban lebih banyak dapat daging? Iko bukan bertanya, sakit hati. Allah sakit hati. Mudah-mudahan jawaban Ustaz Somad kau membantai panitia kau. Ini temai sakit hati yang mau menengok menenteng 2 kupon mulu. Tidak boleh menjadikan hewan kurban sebagai upah. Sebagai hadiah boleh, sebagai upah tidak boleh. Sebagai hadiah boleh. Bapak 2 kupon. 1 kupon sebagai orang berkurban, 1 kupon sebagai panitia boleh, sebagai upah. Sebagai hadiah. Tapi sebagai upah tak boleh. Upah tu mana? Biasanya yang upah tu 2. Pertama tukang potong, yang kedua tukang kulit. Karena ini berat, kulit tak boleh berlubang. Nanti kalau berlubang tak laku. Nah ini maka mesti digaji. Ini 100.000 untuk tukang potong, dan ini daging 1 bungkus. Karena kalau tidak dikasih dia upah, pisau kau naik ke atas. Ketemu ke bawahnya. Kalau tidak dapat, bahwa Ustadz Somad peserta kurban dapat 1. Tapi yang ikut gotong royong karena dia susah dapat 2 kupon masih layak, masih urf. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf. Menurut tradisi urf masih oke dapat 2 kupon panitia. Tapi kalau sampai mengambil harta orang dengan cara batil, curang, khianat, wa may yaghlul, siapa yang curang ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang curang nanti di akhirat dia akan membawa kecurangannya. Siapa yang curang di akhirat dia akan memikul kecurangannya. Yang curang mobil dinas di akhirat mikul mobil. Keren kan? Keren. Yang curang kurban di akhirat nampak mikul kaki kambing. Awak pun nengok, ikut lah dulu. Wa may yaghlul, siapa yang curang ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Ya Allah, selamatkan kami semua, jangan sampai anak cucu kami curang ya Allah. Jika kita menyukai seorang akhwat, akhwat itu perempuan, dan akhwat tersebut merespon kita, alhamdulillah. Yang ambo khawatirkan cinta kelapa, awak cinta inyo indak apa-apa. Agak tenang ambo sedikit. Apakah boleh kita saling memendam perasaan tanpa diikat dengan pacaran? Dipendam aja. Busuk lah. Ambo ndak tahu nan bertanya ku umur berapa, kelas berapa, apakah masih kelas 2 SMP? Yang SMP, yang SMA usah cito. Tak ada pacaran-pacaran tuh. Ngomong kosong aja tuh semua. Ada pacaran-pacaran. Tamat SMP, SMA, tamat sanawiyah aliyah, habis aliyah kuliah. Setelah kuliah nanti pulang, mana yang cocok sesuai, pinang dengan bismillah. Amin. Hai ibu-ibu yang punya anak gadis, jangan kasih anaknya dibonceng tengah malam, nanti masuk angin.
Hai bapak yang punya anak lajang, jangan biarkan anakmu membonceng anak gadis orang, karena kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hai anak lajang laki-laki, jangan kau aniaya perempuan, karena kau punya adik perempuan, kau punya kakak perempuan, kau punya emak perempuan, betul? Hari ini kau aniaya mereka, hari ini kau sia-siakan mereka. 20 tahun lagi kau akan jadi ayah dan kau punya anak gadis, kau akan merasakan perasaan yang sama. Waspadalah. Kalau sudah kerja, kuliah sudah selesai, ada kehidupan, menikah, maka kami akan meminangkan. Yang malam ini mau dipinangkan mana orang yang biar saya pinangkan? Assalamualaikum Bu Aji. Waalaikumsalam. Saya mau meminangkan anak ini. Saya tak mau. Mukanya muka orang susah. Sawitnya 15 hektar. Mau. Manis tata'a minkumul ba'ah. Siapa di antara kalian yang sudah sanggup menikah, falyatazawwaj, jangan tunggu lama-lama, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Menikah itu menjaga mata supaya tunduk ke bawah. Kalau ada nampak nan tunduk-tunduk ke bawah, itulah nikah. Wa ahsanu lil farji, menikah menjaga kemaluan. Faman lam yastati, siapa yang tak sanggup menikah, fa alaihi bisawm, hendaklah banyak-banyak puasa sunat. Yang lajang-lajang alun dapet kojo, sawit alun berbuah, buah pasir pun belum nampak. Nah, banyak-banyak puasa sunat supaya lomeh ndak ada nafsu. Bawa anak mati. Kalau puasa kau bawa anak mandi ke sungai aja. Nah, mudah-mudahan yang lajang-lajang dimudahkan Allah jodohnya. Yang nyawi amin, yang belum nikah. Kau anak di rumah tigo, amin. Ustadz, kalau ceramah gugup grogi ndak? As. Nampak tamu, awak tanamkan dalam diri awak bahwa tanah yang awak pijak kau tanah punya Allah. Betul? Yang awak tanamkan dalam diri awak bahwa langit yang di atasku langit. Ambo selalu tunjuk ke atasku. Kalau sorry. Awak tanamkan dalam diri awak bahwa yang di atas itu adalah langit punya Allah Ta'ala. Betul? Awak tanamkan dalam diri awak bahwa yang ada di hadapan awak iko sadonyo adalah hamba-hamba Allah Ta'ala. Nah, itu dulu dibangun. Yang kupijak tanah Allah, yang menaungi aku langit Allah, yang kuhadapi ini hamba Allah, yang kusampaikan ini kalam Allah. Tolong kasih aku kekuatan ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi itu yang ndak perlu baca jampi-jampi kat kang telinga bau si mulut tusong kang gitu, kunci-kunci Allah, kunci Muhammad. Apa lo baca-baca itu? Nah, jadi adik-adik, nanti kalau anda KKN, kalau kuliah kau kan ada KKN semester 7. KKN di mana? Di Simpang Kelayang. Nah, ingat posan Ustaz Somad. Nang ku pijak bumi Allah, yang di atas langit Allah, dan ku hadapi ku hamba Allah, bagi ambo kekuatan ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu teorinya. Waktu praktek Tapi yang ambo sabui tadi dalam hati awak yang disabui. Tapi kalau sampai KKN tu ada bupati, ada camat, ada lurah, ada sabui pula. Yang kupijak bumi Allah, yang di atas langit Allah. Aku apa-apa sado kau hamba Allah sado. Aku kau hamba Allah. Tentu bohongi Pak Kades. Apa gitu. Dalam hati awak supaya jangan sampai awak grogi. Kalau tetap jo grogi, tarik nafas panjang. Tapi dia kan balik. Jangan sampai yang digrogi tertahan. Hanya kalau tahan keluar dari belakang.
katanya. Ambo di Simpang Kelayang ke indak raso ceramah di kampung orang, raso balik kampung awak. Aku ambo ceramah santai aja, raso ndak ada. Coba kalau awak ceramah di tempat-tempat lain, awak serius aja. Angguk-angguk, tak apa diangguk kan? Ada kadang orang tu contoh itu, oh tu serius aja. Iya, jadi gitu. Tak apa. Apa hukumnya laki-laki tak melaksanakan sholat Jumat tapi menggantinya dengan sholat zuhur? Kok lain kok? Nan boleh mengganti sholat Jumat menjadi sholat zuhur itu nampak tamu orang musafir. Nang kedua orang sakit keras, tidak bisa bergerak, di rumah sakit. Kata dokter, bapak jangan gerak ya. Kalau gerak mati. Itu bolehnya sembahyang zuhur. Sebab sembahyang Jumat tidak bisa surang, sholat Jumat tidak bisa sendirian. Adapun yang sehat, mantarakal Jumu'ata salasa maratin. Siapa yang meninggalkan sembahyang Jumat 3 kali berturut-turut tanpa ada halangan uzur syar'i, meninggalkan sholat Jumat, Allahu ala qalbih, Allah kunci hatinya sehingga tak masuk hidayah, tak masuk pengajian. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Jangan tinggalkan sholat Jumat. Ada orang azan dengan mengucapkan Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Bagaimana menurut Ustaz? Nanti iko bulan Zulhijjah, habis bulan Zulhijjah bulan Muharram. Bulan Muharram Masjid Simpang Kelayang buwe menyambut 1 Muharram. Sebelum hari 1 Muharram lomba azan. Setuju? Supaya jangan ada lagi Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Man, siapa yang azan? Entah. Coba tengok rupanya flash disk. Sekarang baca Quran tidak ada orang lagi, flash disk, CD. Tapi kalau diadakan musabaqah azan, anak-anak ni azan, hayya 'alas salat. Ibu pun bangga. Siapa tu? Anak saya. Yang ngajar siapa? Gurunya. Suami pandai. Laki yang bontak apa? Biarlah laki awak ndak pandai azan, awak perbaiki. Dari rahim ibu-ibu lahir anak-anak yang soleh-soleh, solehah juga insyaallah. Amin. Allahu Akbar. Jangan lagi kasih azan, mungkin nempel button. Bagaimana cara sujud yang benar? Tapak tangan dulu apa lutut dulu? Geser ke apa sikit Pak, mohon maaf, beribu maaf. Ke sana, sikit aja sana. Lah, ikon ndak sujud kok. Mana dulu tun? Lutut dulu apa tangan dulu? Sujud. Allahu Akbar. Mana dulu? Lutut dulu. Jumhur mayoritas ulama lutut dulu turun baru tapak tangan. Adapun yang menyebut tapak tangan dulu,
Allahu Akbar. Hadisnya maklub. Maklub itu terbalik. Maklub artinya terbalik. Yang kuat hadisnya lutut dulu. Sedangkan yang tapak tangan dulu akal, pendapat minoritas. Masalah iko sudah ambo tulis dalam buku 99 tanya jawab solat. Dapatkan di toko buku terdekat di kota Anda. Yang mendulukan lutut baru tangan sah. Yang mendulukan tangan baru lutut sah. Asal jangan koneng dulu. Itu enggak ada. Lah, boleh. Apa hukum laki-laki sesudah sembahyang Jumat di masjid, inyo balik ke rumah menjadi imam pulo bagi istrinya di rumah? So sweet. Pria idaman, primus, pria muka soleh. Bolehkah orang sholat 2 kali? Boleh. Sholat nan pertama menggugurkan kewajiban, sholat nan kedua mencari fadilah. Mana dalilnya? Nabi sholat di masjid sama sahabat. Di antara sahabatnya itu Muaz bin Jabal. Setelah selesai sholat, Nabi pulang ke rumah. Sahabat duduk di masjid. Datang orang lain ingin sholat. Dan sahabat Nabi yang ikut dengan Nabi tadi sholat sekali lagi jadi imam. Itulah dalil boleh sholat 2 kali. Nah, jadi bapak yang udah sholat Jumat tadi, gugur Jumatnya, baliknya ke rumah jadi imam sholat zuhur dengan istrinya, mencari fadilah. Fadilah itu keutamaan. Boleh. Dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah jika melakukan jual beli online? Hebat uang simpang kelayang. Tak main-main langsung lagi. Pakai online. Dulu masuk ambo ketek. Siapa di antara bapak yang masih inget dari rumah ke warung inget gula setengah kilo, 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 gula setengah kilo. Masih inget? Nan inget berarti lah tua. Anak zaman kini ndak ada. Ambo dulu gitu, gula setengah kilo, gula setengah kilo. Sampai di situ diajak dek uang kau bercito. Oh ya. Sampai datang omak. Datang omak dari rumah menjawab, ambo memang dari dulu bercito. Dari ketek. Jual beli langsung pembeli penjual. Sedangkan jual beli online iko orangnya ndak ada. Dengan syarat dan ketentuan berlaku hukumnya boleh. Namanya e-commerce, elektronik, commerce komersial, jual beli melalui alat elektronik. Syaratnya 3. Pertama, tidak ada risk tipu. Tidak ada tipu. Jangan sampai belilah tas kulit buaya. Di iklannya kulit buaya. Sesudah dibeli dikirim, rupanya kulit tupai. Tidak ada tipu. Yang kedua, tidak ada gharar, gambling, tidak pasti. Kirim uang Anda ke nomor berikut ini, akan kami kirim secepatnya. Kapan dikirim Pak? Secepatnya. 6 bulan. Gharar, tidak pasti. Yang ketiga, tidak boleh ada namanya zulm, aniaya, sobek, rusak. Tapi kalau cukup syarat dan ketentuan berlaku, maka e-commerce jual beli online itu sah. Dapatkan tas di kota Anda. Tanggal dikirim tanggal sekian, pembayaran sekian. Kalau tidak sesuai,
silakan datang ke Air Molek Jalan Jenderal Sudirman di balik Rumah Sakit Ibnu Sina, boleh komplain. Kalau begitu maka hukum jual beli itu sah. Makanya tengok dulu websitenya. Enter. Oke. Tapi kalau tipu-tipu tak boleh, haram. Yang menipu dengan cara jual beli online, kalian makan haram. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kalau tak cukup syarat dan rukun, jangan sampai menjadi batil. Na'udzubillah. Jika istri rajin sholat ke masjid, alhamdulillah. Sedang suami di rumah, na'udzubillah. Sementara yang wajib ke masjid itu kan laki-laki. Berarti lakinya kok LGBT. LGBT itu artinya laki gomok bini tipis. Golah. Bapak yang wajib ke masjid itu bapak. Kok ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu, hai laki-laki, ampusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu. Siapa yang disuruh menjaga dirinya? Laki-laki apa perempuan? Ampusakum, jaga dirimu, hai laki-laki, wa ahlikum, istri dan anakmu, naro, jangan sampai masuk api neraka. Dalam hadis, rahimallahu mara'an, Allah merahmati laki-laki, aiqadha ahlahu, membangunkan istrinya. Laki-laki membangunkan istrinya, bukan ibu menyiram pakai mangkuk. Oleh sebab itu laki-laki sholat ke masjid. Tapi rasanya tak perlu saya sampaikan di Masjid Simpang Kelayang. Laki-laki ke masjid, kenapa? Masjid Simpang Kelayang sebesar ini sampai tak muat, tengoklah begitu. Entah tiap malam. Tengok subuh besok. Bukti berhasil pengajian malam ni, tengok subuh besok. Betul? Banyak meneragi. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah solat orang yang dekat-dekat masjid ni kecuali di masjid. Perempuan kalau kau masjid boleh, tapi tak wajib. Ibu-ibu yang ke masjid boleh, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan pakai lipstik 2 inci. Jangan pakai celana sempit. Iko telekung letakkan di leher, rambut tak pakai jilbab. Ke masjid banyak atuk-atuk masuk parit gara-gara menengok itu. Oleh sebab itu maka laki-laki yang ke masjid, Nabi kalau selesai salat, asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Kenapa tidak datang ke masjid? La uharriqanna alaihim buyutahum. Siapa yang tak datang ke masjid, ku bakar rumahnya. Siapa yang tak ke masjid, ku bakar rumahnya. Bertambah titik api di Provinsi Riau. Saking banyaknya rumah terbakar karena tak ke masjid. Boleh minum. Ada pula tulisannya, hore. Bismillah. Membaca, apa salah? MDA kami atapnya habis. Adonan bolong batu, adonan lah dia to habis. Dimaling orang. La ilaha illallah. Iko bukan uang Simpang Kelayang. Anak-anak sekolah MDA numpang di SD. SD itu tak bisa lagi dipakai karena muridnya pagi sore sekolah. Bagaimana jalan keluarnya Pak Ustaz? Entahlah. Dan nikah penolong selesai lah ini. Ambo minta tolong angkat 10 jari ya Pak, nan kayo-kayo yang sawit banyak. Tolong ke Pak. Tolonglah MDA, kau awak malu sok di hadapan Allah. Kalau memang kau kaya bukan dengan mobilmu yang baru,
Kalau kau kaya bukan dengan rumahmu yang besar, karena semua akan tinggal. Yang akan kau bawa menolong di hadapan Allah nih. Kalau kau buatkan atap MDA nih Pak, kau gajikan gurunya, itulah yang menolong di hadapan Allah SWT. Lapang kuburmu mengalir air menetes di hadapan Allah SWT. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hati orang mau menolong nih, insya Allah. Amin. Itulah yang dapat yang mau sampaikan. Saya selalu melawan suami saya. Ambo khawatir iko yang menulis ko lakinya. Inyo ndak menjindi bini. Bagaimana caranya minta maaf Pak Ustadz? Macam mana cara minta maaf pada suami? Sekarang suami itu sudah meninggal dunia. Kau judul lagunya Ku Tunggu Jandamu. Bisakah awak minta maaf salah pada orang menangis di pintu Ka'bah? Ya Allah, maafkan salah hamba pada orang simpang kelayang. Tidak bisa. Salat sunat taubat, minta maaf pada Allah, dosa awak pada Allah. Adapun pada orang meninggal tidak bisa. Awak cari di akhirat esok. Tapi Allah berikan kemudahan buka pintu maaf. Dengan cara apa? Mendoakan inya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kamu tak pandai bahasa Arab Pak Ustaz? Bahasa awak. Ya Allah, lapangkan kuburnya, mudahkanlah pertanyaan mungkar nakir, jauhkannya dari azab kubur. Amun ndak lu orang Melayu Pak Ustaz, ambo orang Jawa. Iki wis pelang-pelang dino mlebu nang iki, ya Allah. Ojo keplai pateni ae. Nang pertama berkirim doa. Nang kedua berkirim zikir. Bisa zikir dikirimkan, yuk. Itulah disebut dengan tahlil, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar, tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, sampaikanlah pahala zikir kepada almarhum suami saya yang dulu aku kasar cakap dan selalu ku caci maki, sumpah serapah. Matilah bang, rupanya dia betul mati. Apa dalilnya boleh mengirimkan tasbih? Nabi membolah pelepah korma dicucukkannya ke makam. Kata Nabi, pelepah korma kau bertasbih. Kata Imam Nawawi, kalau tasbih pelepah korma sampai, maka tasbih orang beriman pun Tiga, sodakoh. Sodakoh kirim kepada almarhum suami. Ini pengurus masjid, saya kasih 1 juta niat untuk suami saya. 1 juta membeli semen untuk atap kubah untuk suami saya. Sampai. Apa dalilnya? Ummi matat, emak saya meninggal. Apa atasaddaqu anha? Bolehkah saya bersedekah? Kata Nabi, tasaddaq, sedekahlah. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Saqyul ma', memberi air minum. Ibu yang suaminya meninggal, cari masjid yang tak ada sumur bor, orang wudhu payah, buang air besar, buang air kecil payah, keluarnya mudah, ceboknya payah. Sedekahkan sumur bor. Di masjid simpang kelayang air mengalir dekat sungai, tak perlu buatkan sumur bor. Apa yang perlu sekarang? Begitu cara minta ampun. Mudah-mudahan istri-istri yang kasar-kasar dulu suami meninggal diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang masih hidup sekarang, jagalah bapak ini baik-baik. Betul Pak? Tengok mereka minta jaga. Nanti kalau sudah tak ada, baru ibu menangis. Kalau sudah tiada. Masjid itu nggak boleh. Apa hukum dinar koin? Apakah termasuk riba Pak Ustadz? Jual beli
Tidak boleh memperjualbelikan barter, jual beli barang. Anggur dengan anggur, anggur zabib, anggur kering. Korma dengan korma, gandum dengan gandum, garam dengan garam, emas dengan emas, perak dengan perak. Jual belinya tidak cash, tak boleh. Tapi kalau ya dan biaden cash, boleh. Jual gandum dengan gandum, bayar sebulan berlebih, riba bertambah. Uang, dinar nih uang. Zaman Nabi tak ada duit kertas, duit emas namanya dinar, duit perak namanya dirham. Kenapa orang di Saudi Arabia boleh rupiah tukar dolar? Kenapa boleh ringgit tukar dengan rial? Ya dan biaden cash, tak ada tenggat waktu. Ini duit saya 100 dolar, 340 rial cash, boleh. Tapi kalau tenggat waktu berlebih berkurang, riba. Na'udzubillah. Saya mimpi berada di Makkah. Mudah-mudahan berangkat ke Makkah, amin. Menyaksikan, melihat Ka'bah. Apa itu panggilan Allah atau sekedar mimpi Pak Ustadz? Mimpi ada 3. Pertama dari setan, nang kedua ilham dari malaikat, nang ketiga atghasu ahlam, bunga-bunga tidur. Bunga-bunga tidur ini dipikirkan dari siang, terbawa ke dalam mimpi. Makanya bapak jangan pikirkan mantan. Nanti ibu tuh mengamuk, dekat pula pisau dapur. Oleh sebab itu maka sebelum tidur wudhu, sebelum tidur sholat sunat, sebelum tidur bismika Allahumma ahya wa amut. Dijauhkan dari setan dan datang ilham dari malaikat. Menengok mimpinya tentang yang baik, maka yang ditengok paling baik Ka'bah. Menengok Ka'bah adalah salah satu tanda-tanda kebaikan. Mudah-mudahan pas pula musim haji di bulan Zulhijjah, mudah-mudahan diberikan Allah rezeki murah bisa berangkat ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Ada yang mengatakan tak boleh menggunakan alat pengeras suara di masjid untuk pengumuman orang meninggal. Sudah meninggal dunia Bapak Fulan. Tak boleh pakai alat pengeras suara di masjid mengumumkan orang meninggal. Boleh apa tak boleh? Boleh. Mana ada mikrofon zaman Nabi Pak Ustadz? Memanglah mikrofon tak ada zaman Nabi. Tapi bahwa memberitahu sahabat ada yang meninggal dunia, ya, Nabi salat gaib. Siapa nama orang yang meninggal itu? Najasyi. Najasyi itu di mana? Ethiopia, Habasyah. Maka turun ke bawah Yaman, menyeberang dari Yaman Laut Merah Djibouti, naik ke atas Ethiopia, meninggal Najasyi. Nabi salat gaib mengajak sahabat-sahabat datang ke Masjid Nabawi. Itu dalil. Oleh sebab itu memberitahukan ke masyarakat, jamaah sekalian, ada orang meninggal dunia, mari kita sholat jenazah. Hukumnya mubah, boleh. Karena Nabi memberitahu sahabat untuk sholat gaib untuk Najasyi. Kenapa Nabi baik pada Najasyi? Karena Najasyi inilah yang melindungi sahabat waktu hijrah dari kota Makkah ke kota Habasyah, dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa hukum guru kontrak sisipan? Apa guru kontrak sisipan? Ambo tidak bisa menjawab yang Ambo tidak paham. Yang Ambo paham guru kontrak. Ada dosen kontrak setahun digaji oleh negara. Oke. Bahwa disediakan guru kontrak 10 orang. Di tengah perjalanan ada yang disisipkan. Selama caranya benar, ada tesnya, ada fit and proper test, cukup syarat, ijazahnya guru agama tarbiyah, ijazahnya dari FKIP,
fakultas keguruan dan ilmu pengetahuan, tidak ada unsur tipu, tidak ada sogok, tidak ada faktor kedekatan, maka hukumnya mubah. Tapi kalau di dalamnya ada unsur sogok, karena disogok lalu disisipkan, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat orang yang menyogok dan yang disogok. Na'udzubillah. Apa hukum korban sebelum akikah? Baca buku judulnya 33 masalah kurban. Apa judulnya? 33 masalah kurban. Bapak yang belum akikah waktu kecil dulu, sekarang ada duit, silakan kurban. Ibu yang dulu waktu kecil tak ada duit untuk akikah, tak apa-apa, mereka mau menurunkan bendera. Mereka mau istirahat dari pagi, sudah kita maklum. Mudah-mudahan disampaikan cita-citanya insyaallah. Ada cita-cita mau tidur balik. Ibu dulu kecil tak ada akikah, tak sempat akikah, entah karena tak tahu, entah karena tak ada duit. Sekarang ada duit mau berkurban, silakan berkurban. Tapi udah lewat dah. Ini pertanyaan terlambat seminggu. Akan datang insya Allah. Mudah-mudahan nanti ada rezeki tahun 2020 1441 Hijrah kita semuanya berkurban. Amin. Jangan jadi alasan karena tak akikah. Akikah bapak, tanggung jawab ayah bapak, bukan tanggung jawab bapak. Akikah ibu, tanggung jawab ayah ibu, bukan tanggung jawab ibu. Tapi kurban bapak, tanggung jawab bapak terhadap diri bapak. Kurban ibu, tanggung jawab diri ibu terhadap diri ibu. Maka tak ada hubung kait antara akikah dan kurban. Nah sekarang kurban sudah lewat. Duit ada 2,5 juta. Kurban apa akikah? Bagi yang belum akikah, besok beli kambing, akikah. Boleh, walaupun umurnya sudah 40 tahun. Tapi akikah saja, jangan minta ayun pakai marhaban. Marhaba ayanur. Tengok, punya amak duduk. Putih tiang ayunan. Seperti apa kemerdekaan yang hakiki itu Pak Ustadz? Merdeka hakiki adalah manusia bebas menjalankan agama tanpa halangan apapun. Perempuan bebas memakai jilbab, tidak seperti di beberapa negara Eropa. Merdeka hakiki anak-anak kita bisa sekolah dengan biaya murah. Merdeka hakiki orang yang sudah sarjana bisa bekerja. Merdeka hakiki orang yang bekerja bisa berbuat amal soleh. Merdeka hakiki dapat kita nikmati hasil alam bumi kita ini, minyak kita, sawit kita, batu bara kita, kayu kita, tanpa eksploitasi orang asing. Merdeka hakiki adalah kita menjadi hamba Allah, bukan hamba setan, bukan hamba harta. Kita menjadi abdullah, dari menyembah berhala, dari menyembah manusia kepada menyembah la ilaha illallah. Itulah merdeka hakiki. Bagaimana cara menciptakan kemerdekaan lahir dan batin Pak Ustadz? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Mananya dulu dibangun? Jiwanya apa badannya? Jiwanya dulu dibangun. Dengan apa? Sholat. Dengan apa? Zikir. Dengan apa? Baca Quran. Setelah jiwanya sehat, barulah dibangun badannya. Sekarang banyak membangun badan, body building. Badan dibangun, otak sakit, homo. Badan tegap melambai. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Oleh sebab itu malam ini adalah pembangunan jiwa. Pembangunan jiwa, pembangunan badan. Besok main bola tapi lututnya ditutup. Main bola jangan jam 6. Ya anak muda main bola jam 6. Azan maghrib masih menyipak atau cipak anak antu bongkak.
mana masih main poli lagi. Yang mana masih main poli sama ama. Pakai celana pendek, baju you can see. Bongkak ketiak. Nama saya tak boleh baca nama. Umur 53 tahun. Seorang anak berkurban untuk ibunya sudah meninggal. Bagaimana cara penyembelihannya? Apa disebut nama almarhum? Apa tanya lagi lah, dipotong lah. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma minka walaka. Allahumma taqabbal min almarhum Abdul Somad bin Bakhtiar. Itu caranya. Kalau ambola mati. Mana dalilnya? Dalilnya hadis Nabi. Bismillah wallahu akbar. Allahumma minka walaka. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Disebutkan namanya. Bagaimana kalau tak disebutkan namanya Pak Ustadz? Niat saja sampai innamal a'malu bin. Kalau disebutkan namanya, sapi korban nomor 1 untuk Bapak Fulan bin Fulan, untuk Ibu Fulan bin Fulan, sah. Andai tak disebutkan tapi sudah niat waktu bayar, sah. Jangan sampai ibu balik dari masjid nangis. Ibu kenapa? Tadi sampai panitia tadi. Tapi ada saya dengar, ada disebutnya nama ibu, Titel Lupong. La ilaha illallah. Kenapa pertanyaan kau ndak habis-habis? Bagaimana pendapat Ustadz tentang seorang haji yang membanggakan gelar hajinya? Oh, kau nampaknya memancing-mancing Ambo kok. Ambo kenapa nak ditulis haji? Ustadz Abdul Somad. Tulislah godang-godang. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Yang ditulis apa? Haji. Ada uang sholat, ada ditulis sholat Abdul Somad. Puasa ada tulis P Abdul Somad. Haji kenapa? Karena haji biayanya mahal. Punya duit banyak, belum tentu berangkat. Saya tak tahu Indragiri Hulu. Kalau Pekanbaru, store ONA 2017 berangkat 2031. Malaikat maut datang 2030. Duit ada, badan sehat, waktu tak ada. Badan sehat, waktu ada, duit tak ada. Saking besarnya hati, maka ditulisnya lah haji di situ. Menulis haji bukan cuma tradisi orang Indonesia. Di Mesir pakai haji, di Maroko pakai haji. Bahkan di Mesir itu bukan cuma yang haji, asal tua panggil haji. Ya hak. Haji, asal tua, penghormatan. Yang sudah haji memang haji, yang belum haji mudah-mudahan menjadi doa. Tapi menjadi angkuh dan sombong gara-gara haji, maka sesungguhnya dia belum mendapatkan hakikat haji. Karena hakikat haji adalah meninggalkan angkuh dan sombong. Karena orang haji sudah pakai pakaian orang mati. Orang haji sudah merasakan miniatur padang mahsyar di padang Arafah. Sehelai di bawah, sehelai di atas bagi laki-laki. Pakaiannya pakaian kematian. Orang yang haji sudah melontar jumrah ula, jumrah usta, jumrah aqabah, melontar setan. Orang yang sudah haji sudah melunturkan semua keangkuhan, kesombongan, atribut. Semua baju dilepaskan. Jas lepas, dasi lepas, baju kebesaran lepas, baju kehormatan, baju PNS, baju polisi, baju tentara, baju pejabat lepas. Maka kalau ada haji balik sombong angkuh. Dulu sebelum haji mau diundang datang ke rumah. Sekarang kalau tidak ditulis hanya 3 biji tak mau datang. Ini haji mardut, bukan haji mabrur. Haji mabrur adalah haji yang ada perubahan. Dulu sebelum berangkat haji pelit. Setelah berangkat haji, Masya Allah, asal lewat kota Empok,
Berapa? 2.500. Pak, apa boleh bahasa Indonesia? Aku katanya. Pak, apa boleh bahasa Indonesia? Bagaimana pahala seorang istri membantu pekerjaan suami? Al-mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Laki-laki dan perempuan saling tolong menolong. An-nisa, perempuan, sonur rijal, saudara laki-laki. Ibu tolong bapak, bapak tolong ibu. Sama-sama membesarkan anak, membagi pekerjaan. Siapa yang paling mulia di antara ibu dan bapak? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah. Suami-suami yang takut pada Allah, istri-istri yang takut pada Allah, itulah yang paling mulia di hadapan Allah. Mudah-mudahan ini termasuk suami istri yang takut kepada Allah SWT. Amin. Bukan suami yang takut pada bini. Sama Allah tak takut. Na'udzubillah. Hah? Oh, apa boleh bahasa Indonesia berdoa? Solat tak boleh pakai bahasa Indonesia. Solat dari takbir sampai salam tak boleh bahasa Indonesia. Allah gede banget. Tak boleh. Allah nan gadang bana. Tak boleh. Allah bose tae. Gola. Tak boleh. Allahu Akbar sampai salam. Salam itu pun tak boleh diubah pakai bahasa lain. Peace be upon you, all my brother. Tak boleh. Adapun doa, nanti Bapak Ibu kalau poi haji, mudah-mudahan nanti poi balik dan belum poi bangkit haji insyaallah. Amin. Cuba beko dokek di dokek Ka'bah, cuba doang orang berdoa di samping Ka'bah. Kamu suka tu baik. Macam-macam doa. Air kali-kali waru tu ber malam mer kita berbahas. Cuba lah. Wah, kamu selalu kamu tengok. Oh, ikut nan Turki bahasoinya. Orang Turki tu tahu apa pun pakai bahasa Turki. Orang India tu lagi. Langsung nonton kabikaci kabigam. Jadi doa tu yang pakai bahasa Arab itu cuma ompek cuma nan pakai bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Macam iklan. Sisanya pakai bahasa Indo. Ya Allah, anak ambo sekolah di Pekanbaru jangan sampainya tertipu, jangan sampainya pacaran, jangan sampainya di lampu merah kono tabrak, jangan sampainya ditangkap razia, jangan sampainya habis kalau dari ambil ATM ditepuk uang bahunya. Allah tatap mata saya, tatap mata. Nah, tidak ada apa-apa. Pak Ustadz, tapi saya kalau bahasa Indonesia itu kok rasanya ya urah usuk. Iko ya Allah, bojone wis perang-perang dinorong teko. Piye iki ya Allah, wis ngalor ngidul kok ora intuk. Minta. Iko banyak mana mintakan anak pertama, lomba laki, anak kedua, lomba bini, anak ketiga baca rai pulau. Cuma kalau doa itu sifatnya pribadi jangan kuat-kuat. Apa doa Allah? Allah ente mau tahu aja. Nah.
Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Jangankan yang kau cakapkan, yang berbisik dalam hatimu pun kami tahu. Kalau memang Allah tahu apa yang berbisik, kenapa perlu kita cakapkan? Untuk menguatkan hati kita. Ya Allah, pupuklah mahal, sawit jatuh trek pun. Bukan Allah tidak tahu. Allah tahu. Cuma menguatkan hati awak. Itu kunci doa. Orang yang tak mau berdoa sombong. Banyak yang tak mau berdoa ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Kau anggap pun tak berdoa. Kan lama aja belum dapet. Tambah pula lah. Apa kau? Doa. Minta sama Allah SWT. Kau ada orang imam berdoanya santai belakang. Berdoa angkat tangan. Kau santai. Apa santai? Terserah oleh Allah. Dapat-dapat tidak benda apa-apa. Mana pula bisa. Ingin bertanya dengan Pak Ustadz. Baru sampai kemarin sore di Riau. Alhamdulillah. Dari mana? Kabilah dari mana? Saya menunda untuk menikah karena alasan banyak target. Membahagiakan orang tua dan adik-adik. Bagaimana tuh Pak Ustadz? Bagus. Apa salahnya? Tapi kalau bisa sekali jalan, lagi bagus. Nikah jalan, bahagiakan orang tua, bahagiakan adik-adik. Oh, my darling sweet. My black sweet. Hitam manis. Aku mau menikah denganmu, tapi aku punya orang tua dan aku punya saudara. Siapkah engkau hidup dengan aku? Mohon maaf bang, aku tengok tak bahagia sama kau. Jangan putus asa, jangan patah hati. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Cari yang lain, cari yang lain. Nah, sampai dapat. Tidak juga dapat, datang situ lagi. Jodoh itu rezeki apa tak rezeki? Rezeki. Jodoh itu rezeki apa tak rezeki? Rezeki. Kalau rezeki dijamin Allah apa tak dijamin Allah? Jamin. Kenapa cemas? Kenapa takut? Jadi kalau ada orang takut cemas tentang jodohnya, berarti dia tak mengatakan jodoh itu rezeki, berarti dia tak mengatakan itu diatur Allah. Rusak akidahnya kepada Allah. Kalau rezeki, apakah air di depan ini rezeki untuk Abdul Somad? Apa bukan rezeki? Rezeki. Apakah ini air ini ditakdirkan untuk Abdul Somad atau tidak takdir Allah? Takdir Allah. Tapi ahlu sunnah wal jamaah mengatakan ada ikhtiar al-kasbu, berusaha. Itu namanya takdir dan usaha. Ini jodoh. Ini ikhtiar usaha untuk mendapatkannya. Bukan ditengok mengango. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mau pulang silakan pulang. Enggak apa-apa. Asal kamera doh. Mana tahunya ingin balik. Membuka hadiah panjat pinang tadi. Jika ada laki-laki yang sholatnya masih bolong-bolong, kemudian datang melamar, apa yang harus dilakukan Pak Ustadz? Cari yang tak bolong. Ada yang bolong, ada yang tak bolong. Awak beli celana, beli celana. Ada yang bolong, ada yang tak bolong. Mana awak pilih? Yang tak bolong. Apa pilih yang bolong? Ada bolongnya 3, ada bolong 2. Mana awak pilih? Bolong 2. Mana yang paling sikit mudaratnya? Itu awak pilih.
Tapi insya Allah orang Simpang Kelayang ini tak ada yang sholatnya bolong-bolong. Tinggal banyak. Ibu bapak tak ada gunanya punya menantu kaya kalau tak sembahyang. Betul? Ibu bapak tak ada gunanya punya menantu pejabat kalau tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sedang Allah saja tak dia muliakan, apalagi mertuanya. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembayang, apa gunanya walaupun belum bunyi dah, tak boleh. Hebat Masjid Simpang Kelayang. Ibu, kalau laki ibu tak sembayang, besok pagi sambil membuat teh, itulah lagunya. Sepohon kayu daunnya rimbun, serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Pasnya dokek, walaupun hidup. Rason ambo. Apa ang sabi tadi? Enggak. Yang masih gadis-gadis saya kasih tahu baik-baik. Siap? Banyak ibu-ibu yang kaya-kaya, yang mobil mewah, yang pakai berlian, yang rumah bertingkat, menangis menyesal. Bukan menyesal karena tak nikah sama saya, bukan. Menyesal kenapa dulu menerima laki yang tak sembahyang. Ustaz, saya sangka kalau nikah sama dia bahagia. Gimana rasanya, Bu? Macam tidur sama babi hutan. Oleh sebab itu kalian yang gadis-gadis, jangan terpukau karena sawitnya, jangan terpukau karena mobilnya, belum tentu lunas. Banyak yang kredit, ketahuan dari bunyi klaksonnya. Kredit, 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 kredit. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah, amin. Ini dia takwi ambo ditangkap polisi. Kenapa sholat zuhur dan asar tak berbunyi? Malam itu sunyi, siang itu ribut. Maka yang sunyi dilawan dengan ribut, yang ribut dilawan dengan sunyi. Siang itu ramai, malam itu sunyi. Yang ramai dilawan dengan sunyi, yang sunyi dilawan dengan ramai. Malam itu sunyi dilawan dengan ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka malam yang sunyi itu diramaikan. Siang ramai. Baju panjang 5.000, nam pendek 2.500. Maka yang ramai itu dilawan dengan sunyi. Tapi jawaban ini bukan dari hadis Nabi, bukan pula dari ayat Quran, tapi dari ijtihad ulama. Tapi sebagian ulama tak ada mau menjawab. Mau sholat berbunyi, mau tak berbunyi, itu urusan Allah. Karena Nabi tak pernah menjelaskan. Karena diajarkan langsung oleh Jibril, dari Allah ke Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Begitulah kata sebagian ulama. Lah 2 jam. Tadi 8.20, inilah 10.20. 2 jam. Jumlah neraka dan surga itu berapa? Kalau sama kenapa? Kalau sama kenapa sama? Kalau berbeda kenapa berbeda? Itu terserah Allah Ta'ala lah. Oh, dibuatnya 7, mau dibuat 8, surga-surga dia, punya dia, apa kita urus-urus? Ada namanya sam'iyat. Sam'iyat itu yang didengar. Beda dengan ijtihad fikih.
Fikih itu ijtihad ulama dari ayat, dari Quran, dari hadis, ada halal, ada haram, ada makruh, ada mubah, ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada sunat muakkad. Sedangkan yang namanya sam'iyat, tentang azab kubur, tentang titian suratul mustaqim, tentang surga, tentang neraka, tak boleh berijtihad. Itu murni dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.